Hai guys, ketemu lagi di podcast Diary Hukum. Kemarin kita udah ngomong tentang apa sih definisi hukum. Hari ini kita akan ketemu sama orang yang udah pernah belajar hukum. Selamat datang Mbak Siska. Halo Mbak Rita. Mbak Siska mungkin bisa kenalin dulu Mbak Siska, nama, pekerjaan, silahkan. Halo, nama saya Maria Francisca Walitukan. Saya tuh biasa dipanggil Siska Mbak Rita. Oke, Mbak Siska. Mbak Siska lulusan FH mana kalau boleh tahu? Ya, saya lulusan FHUI. Saya angkatan masuknya tahun 2004, terus lulus tahun 2008. Oke. Udah lama ya? Yes. Pertanyaannya Mbak, kenapa sih milih FH waktu lulus SMA? Kan kenapa tuh? Banyak orang alasannya macam-macam ya. Apakah karena anak IPS nggak bisa masuk IPA atau males sama hitung-hitungan gitu, atau fakultas hukum kan anaknya cakep-cakep, apa karena hal itu juga? Kenapa Mbak waktu itu mutusin masuk FH? Nah, justru saya itu jurusannya IPA. Terus kenapa saya milih FHUI? Karena sebenarnya ada background keluarga juga. Kebetulan ibu saya itu dan keluarga besarnya itu bertugas di kejaksaan. Jadi dunia hukum tuh udah lekat banget sama saya sekeluarga gitu. Awalnya itu sebenarnya lebih ke ambisi orang tua ya, terutama ibu. Tapi lama-lama akhirnya saya amini juga gitu ya, saya tertarik juga dan kayaknya boleh juga nih masuk fakultas hukum gitu. Ya akhirnya saya memilih fakultas hukum. Iya. Apa rasanya tuh Mbak waktu itu pertama kali diterima di FHUI? Soalnya FHUI itu kan kalau per sekarang ya, itu menurut World University Ranking kan tuh sekarang fakultas hukum pertama lah peringkatnya di Indonesia. Apa rasanya tuh Mbak waktu itu bisa masuk fakultas hukum UI itu? Wah, seneng banget, seneng campur bangga bisa masuk di salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia gitu. Ya seneng, deg-degan juga, tapi ya harus tetap semangat ya. Persiapannya apa Mbak? Bisa masuk UI Mbak? Mungkin teman-teman tuh pengen tahu kan gimana caranya sih bisa masuk FHUI gitu. Apa waktu itu persiapannya Mbak? Persiapannya ya belajar, cari tahu kira-kira soalnya apa yang keluar kayak gitu. Dan tetap ikhtiar ya. Jadi kerja, belajar dan berdoa gitu. Gitu. Tips dan triknya. Oke. Kalau belajarnya sendiri, orang kan juga sebenarnya banyak juga yang dia kayak agak alergi ya masuk hukum ya. Itu banyak yang kita nggak mau masuk hukum nih gara-gara misalnya hafalannya banyak, pasti pusing baca buku terus, atau ada orang yang mungkin dia kepribadiannya introvert terus kayak kalau masuk hukum harus jago ngomong gitu. Nah, gimana tuh Mbak tips and tricksnya bisa survive waktu kuliah hukum tuh? Ya, benar banget. Malah ada anggapan bahwa yang masuk fakultas hukum itu cocoknya yang memang pintar ngomong, suka berdebat gitu ya. Tapi saya nggak kecil hati. Sebenarnya di fakultas hukum itu berbicara, berdebat itu sebenarnya bisa dilatih. Jalannya waktu di fakultas hukum terbiasa dalam forum, dalam perkuliahan pun, dalam presentasi maupun diskusi, akhirnya kita terbentuk juga kemampuan untuk berdebat atau menguasai materi. Kalau Mbak sendiri nyaranin ya buat adik-adik misalnya yang mau ngambil sekolah hukum atau lagi sekolah hukum justru, ada nggak sih keterampilan penting gitu yang harus dipelajarin sambil kuliah? Jadi jangan kuliah aja atau kuliah aja, atau gimana menurut pendapat Mbak tuh kalau soal gimana sih biar jadi lulusan hukum yang siap pakai gitu misalnya? Ya benar banget. Nggak cukup cuma kuliah, masuk kuliah pulang gitu ya. Memang harus diimbangi dengan organisasi juga. Terus keterampilan lain, terus rajin-rajin ikut seminar deh yang diadain di kampus gitu. Karena ilmu yang didapat di mata kuliah wajib saja itu nggak cukup. Misalnya kita nanti ngambil mata kuliah pilihan gitu ya, terus mengisi waktu apa ya istilahnya itu ya, semester apa ya yang di antara semester pendek. Betul, semester pendek kita bisa ambil mata kuliah yang lain. Karena bidang hukum ini luas, jangan pernah mempersempit pengetahuan kita hanya dengan mata kuliah wajib atau pilihan, tapi mata kuliah tambahan lainnya gitu. Betul tadi, organisasi, kemudian perluas jaringan, ikut kegiatan dan seminar maupun diskusi atau lomba-lomba debat kan sering diadakan. Itu sih tipsnya.
beberapa kampus tuh kan ada kayak moot court ya. Terus Betul. kalau yang exposure Inggrisnya juga ada tuh, misalnya kayak ikut kayak ALSA ya, ALSA UI juga lumayan bagus ya. Waktu dulu Mbak, waktu kuliah ada experience ikut keterampilan apa Mbak yang bisa disuggest ke teman-teman, kira-kira apa sih yang better tuh, ini kayak bagus nih mendukung untuk dunia kerja gitu. Kalau saya pribadi, kebetulan saya juga ngambil kuliah D3 Jerman gitu. Jadi saya punya basic pengetahuan tentang bahasa dan minat terhadap bahasa. Jadi itu sangat membantu sekali. Kalau belajar bahasa Jerman terus saya ngambil minor Belanda, itu kepake banget di dalam kita mengembangkan ilmu hukum gitu ya, dalam kita mempelajari ilmu hukum yang notabene-nya banyak menggunakan istilah Belanda. Oke. Lulus S1 hukum bisa jadi apa aja sih Mbak? Ih, banyak banget ya. Mbak Lita juga S1 hukum ya? S1 hukum. Nah, sekarang Kalau saya pengacara sekarang. Salah satunya jadi pengacara, bisa jadi hakim, jaksa, dan kayaknya semua bidang kehidupan itu bersentuhan dengan hukum ya. Di perusahaan pun kita butuh bagian legal gitu ya. Jadi jangan khawatir, dunia kerja terbuka luas saat memilih fakultas hukum. Oke, nanti mungkin kita harus ada sesi selanjutnya nih teman-teman untuk ngomongin profesi-profesi apa sih yang bisa dan tersedia untuk teman-teman sekalian yang mau masuk hukum atau adik-adik yang lagi kuliah hukum gitu. Jadi untuk menurut Mbak Siska tadi kan banyak sekali loh sebenarnya lapangan pekerjaan untuk hukum ya. Even bisa jadi dosen, politikus bisa ya, diplomat bisa, banyak sebenarnya. Tapi memang ada ini ya Mbak, itu kan suka banyak tuh. Benar nggak Mbak, ada bedanya yang hukum yang dipelajari sama hukum yang dipraktekkan gitu ketika Mbak Maria bekerja ini, Mbak Siska bekerja? Ya, betul banget. Teori dan praktek selalu berbeda gitu ya. Tapi teori ini akan memperkuat kita dalam dunia praktek. Bedanya karena saat praktek itu kita membutuhkan keterampilan. Tidak hanya cukup teori begitu. Tapi ya sejalannya waktu ya kita bisa menyesuaikan itu. Apa sih suka dukanya jadi hakim Mbak? Kenapa dulu milih jadi hakim? Oh, ini pertanyaannya menarik nih. Sebenarnya niatnya pengen jadi jaksa, karena tadi saya sebutkan ibu dan kakek saya bertugas di kejaksaan, tapi ya jalan hidup mengatakan lain, saya jadi hakim gitu. Dan hakim, tapi pilihan sendiri itu jadi hakim? Akhirnya itu menjadi pilihan sendiri. Dan kita tahu ya, hakim itu sering disebut orang sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Jadi sangat menarik bagi saya secara pribadi untuk memilih profesi hakim, di mana saya akan menjaga benteng itu sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan. Itu cita-cita ideal sih gitu ya, tapi akhirnya saya ada di dunia itu, di institusi itu. Sudah berapa lama Mbak jadi hakim Mbak? Saya masuk tahun 2011, jadi sekitar 10 tahun ya. Itu habis lulus langsung jadi hakim atau sempat kerja di tempat lain, atau habis lulus kuliah lagi atau gimana Mbak? Ya, saya habis lulus itu saya tidak kuliah karena niatnya habis lulus kuliah itu mau bekerja, cari uang sendiri, terus mau bayar uang kuliah S2 saya dengan uang sendiri begitu. Oh, luar biasa. Saya sempat bekerja di perusahaan swasta, perusahaan advertising, jadi legal staff, kemudian jadi legal manager di perusahaan telekomunikasi, konstruksi telekomunikasi. Habis itu baru memutuskan menjadi hakim. Oke. Nah, suka dukanya apa tuh Mbak selama menjadi hakim sampai hari ini? Saya ngeliatnya sukanya aja ya. Oh, luar biasa. Jadi hakim ini kan panggilan hidup ya, kemudian ini pengabdian. Jadi melihatnya harus dari kacamata batin juga, terus kita harus menjalani dengan ikhlas. Jadi apapun dukanya itu, kemudian saat kita melihat lagi ke batin, akhirnya yang ada cuma suka dan keikhlasan. Tapi penasaran gue, nggak mungkin kerja suka doang tuh, nggak mungkin. Nggak penasaran gue, jadi harus dijelasin dukanya apa. Gue aja sebagai lawyer aja itu nggak mungkin, suka doang tuh nggak mungkin. Ya gue tuh harus begadang, di awal-awal karir itu, wah luar biasa lah, pergi pagi pulang pagi, belum kalau bos lo galak, wah kacau lah pokoknya. Nggak mungkin nggak ada dukanya. Mbak Siska, pernah nggak misalnya apa ya, kalau hakim tuh kayak entah ditekan, terancam, lalu entah tekanannya misalnya media pressure kah gitu, entah kasusnya jadi perhatian publik, atau kadang-kadang kalau di daerah gitu penempatan begitu kan, masing-masing daerah tuh ada beda ya budayanya atau culture-nya. Nah itu mungkin kan jadi kayak ketika kasus misalnya melibatkan orang situ lalu tekanannya jadi tinggi, masa nggak ada Mbak yang kayak gitu-gitu Mbak? Ya sebenarnya ada sih ya, apalagi untuk yang belum pernah jauh dari keluarga, wah itu benar-benar
bebannya di situ banget, jauh dari keluarga, bisa pulang cuma lebaran atau Natal atau cuti yang panjang gitu. Belum lagi ongkosnya. Jadi ya gaji habis untuk ongkos aja gitu. Tapi ya lama-lama itu bisa di-handle lah, itu bisa diatasi, kemudian bisa dicari solusinya gitu ya. Kalau tadi masalah pressure, misalnya lagi nanganin perkara terus ada intimidasi, itu justru itu yang harus dipersiapkan tadi. Dari bangku kuliah itu harus sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi setiap bentuk intimidasi, setiap bentuk pressure tadi gitu. Kalau dialami saya secara pribadi ya pernah, tapi ya udah akhirnya lewat aja karena yakin bahwa banyak yang jagain kok, termasuk Tuhan yang jagain gitu. Oke, berarti mahasiswa hukum itu endurance penting ya. Jadi dimanapun posisinya, opsi pilihannya itu biasanya memang ada lah ya, pasti harus diiniin. Oh ya, belum lagi kalau jauh dari bandara. Belum lagi teman-teman yang di peradilan agama, wah itu udah nyampe bandara mesti jalan lagi perjalanan darat, tambah lagi perjalanan laut gitu, naik kapal boat atau ferry dan sejenisnya gitu, itu tantangan juga sih. Oke. Mbak Siska udah berkeluarga, punya anak gitu Mbak? Sudah. Nah itu gimana tuh? Kalau kalau yang perempuan kali ya, maksudnya karir itu kan long term ya, maksudnya nggak cuman lu di umur early 20, early 30 gitu, tapi kan kita maunya kan karir kalau hakim kan sampai pensiun ya Mbak. Nah berarti kan sepanjang itu kan pasti nanti ngelewatin tuh fase nikah, punya anak. Itu jadi tantangan tersendiri nggak sih kalau buat hakim perempuan tuh ya, kayak begitu? Bener banget. Tapi ya jadi hakim itu nggak ada yang memberatkan, misalnya hakim perempuan lebih berat daripada hakim laki-laki, sama aja. Untuk ibu-ibu khususnya untuk hakim perempuan ya harus punya trik tersendiri gitu. Kalau saya pribadi, keluarga tetap saya bawa ke tempat dinas gitu ya. Masa pertumbuhan anak saya harus tetap saya awasi, jadi ya saya bawa ke tempat dinas sehingga tidak melewatkan masa-masa emas mereka. Bawa anak boleh berarti ya Mbak ya? Boleh banget. Oke. Tadi kan katanya ada stability ya, terjaga nih kata Mbak Siska. Spill gaji boleh kali. Waduh, sekarang zamannya spill ya, milenial. Tapi nggak apa-apa, biar sobat milenial juga tahu dan semangat gitu ya. Kalau gaji hakim itu bisa kok dicek di internet gitu ya, itu udah terbuka untuk umum. Jadi silahkan dicek, dan menurut saya pribadi itu udah jauh dari UMR sehingga bisa memenuhi kesejahteraan hakim. Oke. Oh iya, dan ada tunjangan lainnya. Oh masih ada tunjangan. Transportasi, uang makan, terus tunjangan bantuan untuk sewa rumah kalau nggak dapat rumah dinas. Terjauh pernah ditempatin di mana Mbak? Saya pernah di Palangkaraya, pernah di Medan, di Samarinda, terakhir saya di Yogyakarta. Hakim kan ada macam-macam ya Mbak, ada hakim pengadilan negeri, ada hakim tun, ada hakim agama. Kalau Mbak hakim apa kalau boleh di-share? Saya hakim pengadilan tata usaha negara, jadi penempatan saya itu ada di setiap ibu kota. Oke. Valita kenapa nggak pengen jadi hakim aja sih? Saya dulu pernah masuk hakim, cuman jadi waktu saya masuk hakim itu masih ada nggak ya itu kayak syarat fisik gitu tuh? Oh ya. Waktu dulu, waktu zaman saya tuh ada syarat fisiknya, jadi tingginya harus 157 apa 58, saya kurang 1 cm waktu itu. Waduh, 1 cm. Cuman waktu itu panitianya baik sebenarnya, jadi dia bilang oke, kurang 1 cm karena IPK saya agak gede, dia bilang bolehlah ditutup pakai IPK. Tapi saya sakit hati, jadi ujian berikutnya saya nggak datang. Enggak. Saya waktu itu lagi nyoba beberapa tempat, jadi pas di ujian selanjutnya tuh barengan. Nah itu memang teman-teman juga ya, kadang-kadang kalau satu pertama opsi sesudah lulus S1 banyak banget, dan kedua kita tuh bisa milih sebenarnya. Waktu itu saya bentroknya tuh sama BUMN juga gitu kan, jadi BI, kementerian tuh juga banyak ya, lulusan hukum bisa masuk ke situ gitu, banyak sekali. Mbak juga dulu pernah starting dari legal perusahaan, jadi in-house perusahaan, pernah jadi legal manager ya, sampai akhirnya memutuskan jadi hakim. Kalau keluarga jaksa kenapa nggak pernah coba jaksa Mbak? Atau pernah coba? Sudah, pernah, oke. Saya sudah coba 2 kali malah. Ya itu tadi, ternyata Tuhan menghendaki saya menjadi hakim gitu. Dan itu nggak salah ya pilihan? Enggak. Oke. Saya syukuri sampai saat ini. Sukanya aja, semua pokoknya yang dikenal sukanya aja. Sobat milenial, ayo gabung jadi hakim. Hakim tuh sekarang kekurangan hakim atau kebanyakan hakim atau gimana kalau ngomongin soal itunya Mbak? Kalau kurang, saya pikir kurang ya. Dan terutama di universitas yang fakultas hukumnya bagus itu, mungkin minatnya dirasa kurang. Mahasiswa yang baru lulus.
Untuk itu makanya ini kita ada podcast ini kan untuk menggugah nih mahasiswa, sobat milenial untuk ayo jadi hakim gitu. Oke. Sama-sama kita mengabdi di institusi ini. Kenapa Mbak kalau menurut Mbak kurangnya minat, mungkin teman-teman mahasiswa ini salah kaprah gitu tentang padahal sebenarnya hakim ini profesi mulia, profesi yang baik gitu ya, juga stability-nya juga oke ya buat masa depan gitu. Apa biasa yang jadi hambatan tuh apa Mbak? Apa karena pindah-pindah tempat tadi itu tuh? Tadi Mbak Lita udah bilang kalau hakim itu kan pindah-pindah terus ke daerah terpencil gitu. Itu sebagian dari tantangan sebenarnya. Tapi benar tadi bahwa hakim itu punya jenjang karir yang jelas, kemudian hakim itu punya gaji yang sudah cukup bagus untuk saat ini, bahkan lebih dari cukup begitu ya, dengan tunjangannya. Kemudian ya itu tadi kepuasan batin yang nggak akan bisa kita nilai dengan nilai apapun. Oke, terakhir Mbak kalau boleh pesan dan kesan buat teman-teman sekalian yang sedang kuliah hukum gitu ya, sebagai orang yang pernah menjadi alumni FH dan berkarir tetap di jalur hukum gitu, apa yang bisa Mbak sampaikan lah ke adik-adik atau teman-teman sekalian yang sedang kuliah hukum ini? Ya, harapan saya adik-adik tetap konsisten, tetap meningkatkan kapasitas diri dan jangan pernah menyesal sudah masuk fakultas hukum, karena Anda sudah berada di jalan yang tepat begitu. Tinggal memilih aja nanti mau menjadi apa. Kemudian kalau saya boleh mengajak, ayo silahkan bergabung bersama kami menjadi hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian bisa juga memilih yang lain seperti lawyer atau in-house legal atau jaksa dan lainnya. Tapi yang penting adalah menjadi sarjana hukum yang berintegritas. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Siska atas kehadirannya, very interesting. Kita juga jadi tahu ya tentang dunia hakim. Mudah-mudahan podcast kali ini berguna buat teman-teman sekalian yang pengen tahu tentang sekolah hukum, kuliah hukum, terus lalu setelah lulus tuh jadi apa sih? Mungkin nextnya nanti di Diari Hukum kita bisa ulas juga profesi-profesi lain di dunia hukum selain hakim. Oleh karena itu, don't forget to hit the subscribe button, so we will very encouraging lah ya to give you the more content about hukum dan profesi hukum maupun fenomena hukum yang ada. Jangan lupa juga tulis di komen kalau misalnya teman-teman sekalian punya profesi khusus yang teman-teman kalian pengen kita bahas dalam podcast kita. Nanti kita akan coba hadirkan narasumber seperti Mbak Siska pada hari ini. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Siska, sampai ketemu lagi, semoga sukses, salam sukses untuk peradilan Indonesia.